Nama saya Alin, saya orang tua murid ya, orang tuanya Gadeng. Saya rasa ini memang hal yang positif banget ya untuk Gadeng punya pengalaman ini, karena dengan pengalaman ini saya lihat Gadeng udah sekali sebelumnya ikut sini, ikut program ini, dan saya rasa dia punya pengetahuan yang lain dan punya sensitivitas yang lain selain aktivitas sehari-hari di rumah, terutama soal pengetahuan tentang lingkungan dia, dan dia mulai aware untuk menanam kemarin itu, terus dia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang ada di daun, ada di pohon, terus dia mulai tahu secara lebih ya, kalau misalnya satu pohon itu tempat tinggal banyak binatang itu, dan dia mulai ada kesadaran untuk menjaga dan merawat ya. Itu bagi saya hal yang sangat penting, yang saya pikir itu didapat dari aktivitas ini. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kita sendiri sebagai orang tua pengen anak kita punya satu aktivitas atau satu platform yang mendekatkan dia dengan lingkungan, healing gitu. Kayak misalnya waktu zaman saya merasa banyak waktu yang terbuang karena sibuk hidup di kota dan lupa ternyata ada hubungan yang sangat penting dengan lingkungan kita. Nah, misalnya dengan pergi-pergi ke sini tuh ya, ini platformnya gitu. Saya pikir itu yang paling penting, karena banyak pengetahuan yang hilang. Kayak misalnya waktu di rumah dulu, orang tua sering cerita kalau banjir itu bukan malapetaka, sebenarnya itu adalah anugerah kalau ibu saya bilang, karena kami tinggal di pinggir sungai. Kalau misalnya waktu banjir itu sungai, mereka buat got-got kecil ke dalam rumah dan ikan-ikan datang ke dalam rumah, dan pengetahuan ini hilang. Saya pikir platform ini, platform seperti ini, aktivitas seperti ini tuh membuat hubungan itu kembali muncul gitu, dengan cara kita berdialog dengan lingkungan lingkungan seperti ini gitu. Nama saya Dara, saya adalah orang tua dari gunung dan laut. Sekarang sangat susah membatasi anak untuk tidak megang gadget gitu. Sedangkan saya sendiri dulu merasakan dengan besar dan tinggal di sekitar alam, eksplorasi terhadap alam itu jadi sesuatu yang menyenangkan, jadi pengalaman yang menyenangkan untuk saya sendiri, dan ingin menularkan itu ke anak-anak. Dengan pengetahuan saya yang terbatas, dan juga mungkin waktu gitu ya, ada sekolah alam seperti ini, terus ketemu dengan teman-teman yang anak saya, teman-teman yang suka mengeksplorasi itu, ternyata punya dampak baik buat mereka. Nah, gunung dan laut itu awalnya benar-benar sangat suka hanya nonton atau main HP gitu. Tapi ya pelan-pelan setelah mengikuti kelas-kelasnya AL beberapa kali kan, mereka jadi kayak menunggu-nunggu gitu, kapan kita forest school lagi, mereka bilangnya gitu, forest school lagi kapan kita lihat hutan lagi, dan kembali lagi ingat lagi dengan kapan mereka menantikan gitu, ayo dong kita main di taman, ayo dong kita main di luar, dan inisiatif-inisiatif itu muncul dari mereka, dan itu
buat saya sih sesuatu yang dampak positif ya. Nah, program kebetulan sebelumnya saya tinggal di Jakarta. Sekarang setelah pindah ke Aceh, memang alam tuh tersedia dengan luas gitu. Tapi yang penting itu bagaimana sikap kita menanggapi lingkungan gitu. Sikap itu yang mungkin tidak semua orang bisa memahami bahwa ada ekosistem, ada perilaku yang harus dilakukan di alam ketika kita berada di alam atau ketika kita memandang sesuatu gitu yang sifatnya itu mungkin saat ini saya baru ngeh juga setelah saya dewasa, apa-apa yang saya pelajari waktu kecil itu ternyata baru terlihat gitu dampaknya ketika dewasa. Dan ini kayak ini ya poin yang benar-benar baiklah untuk mereka. Mulai anak saya umurnya masih, gunung itu 7 tahun, laut 5 tahun, dan menumbuhkan rasa penasaran, curiosity terhadap alam itu yang bikin jadi starting point untuk mereka dapat hidup dan melihat alam itu bukan cuma sesuatu yang dieksploitasi, tapi juga hidup tumbuh bersama gitu. Dia tahu kan? Belum. 3, Ani nampak, Gading nampak. Bilang lagi 3, 2, 1. Ya, ini rumah kita. Ini rumah kita. Kita berada di hutan. Ya. Bagaimana kita mengakses energi alam itu masuk ke dalam tubuh kita. Jadi bisa itu secara ini pun bisa dicontoh kalau kita belajar SD dulu kan, suruh berjemur, vitamin D kan. Itu kan secara yang gamblangnya kita belajar itu dulu. Tapi kan ketika dengan perkembangan itu kita bisa minta energi apa yang kita mau nih dari alam. Yang gitu tuh. Yang positifnya, udaranya, kemudian dikemanakan, dibawa dari tubuh kita hirup, kita salurkan kemana. Kemudian ini kita misalnya ada bagian tubuh kita yang kurang enak, kurang sehat, nah itu kita pindahkan ke situ. Itu jangan biarkan hutan ini dia sunyi dengan nilai ibadah. Itulah kenapa saya selalu tarik energi hutan ini ke energi wakaf. Hutan juga bisa jadi satu wadah untuk beribadah. Kalau dalam bahasanya ada lat batak kayak bate, semua ini ya ada bertasbih dia dan ini.
racun. Bidan itu adanya di ujung-ujungnya daun. Ya. Dan itu yang kita butuhkan untuk kita bisa Imun. healing dari dalam diri kita.